Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Dwi Kartini dengan NPM 2213025052 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi 22B. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah kecerdasan buatan, yaitu materi 3, yaitu teknik dasar pencarian. Jadi, dalam teknik dasar pencarian itu ada dua. Yang pertama yaitu pencarian buta atau blind search, dan yang kedua yaitu pencarian terbimbing atau heuristic search. Jadi, yang pertama itu pencarian buta. Pencarian buta itu adalah teknik pencarian dalam kecerdasan buatan yang tidak memanfaatkan informasi khusus tentang lingkungan atau tujuan. Dalam metode ini, algoritma hanya mengandalkan informasi yang ada pada saat itu tanpa memperhitungkan pengetahuan lebih lanjut. Lalu untuk teknik pencarian terbimbing atau heuristic search itu adalah salah satu metode pencarian yang digunakan dalam kecerdasan buatan untuk menyelesaikan masalah pencarian. Metode ini memanfaatkan informasi tambahan yang disebut heuristik untuk mengarahkan proses pencarian. Heuristik ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama adalah penyelesaian masalah yang kompleks. Jadi metode ini dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah pencarian yang kompleks yang sulit diselesaikan oleh metode pencarian konvensional. Lalu manfaat yang kedua yaitu solusi yang optimal. Dengan memanfaatkan heuristik, metode ini mampu menghasilkan solusi yang mendekati optimal atau bahkan solusi yang benar-benar optimal dalam beberapa kasus. Lalu untuk manfaat yang selanjutnya yaitu efisiensi waktu. Jadi, metode ini dapat mengurangi waktu pencarian secara signifikan dengan membatasi jumlah jalur yang harus dipertimbangkan. Lalu yang selanjutnya di sini ada metode search dari blind search. Yang pertama yaitu ada Breadth First Search atau BFS. Jadi, algoritma ini akan menjelajahi node secara melebar dimulai dari node awal atau root, lalu kemudian mengunjungi semua suksesor dari node tersebut, dan seterusnya hingga mencapai node terakhir. Fringe atau kumpulan node yang belum dihubungkan dengan node lain akan dikelola menggunakan struktur data antrian dengan prinsip first in first out atau FIFO. Lalu untuk metode yang kedua itu ada Uniform Cost Search atau YUS. Adalah modifikasi dari BFS. Jadi algoritma ini selalu memilih node dengan biaya terendah pada fringe. Biaya dihitung menggunakan fungsi path cost. Misalnya biaya langkah dari initial state ke node tertentu. Jadi YCS ini memastikan bahwa node dengan biaya minimum akan dieksplorasi terlebih dahulu. Untuk metode yang selanjutnya ada Deep First Search atau DFS, yaitu algoritma yang selalu menjelajahi node yang paling dalam pada tree. Jadi fringe dikelola menggunakan struktur data tumpukan atau stack dengan prinsip last in, first out atau LIFO. Lalu untuk metode yang selanjutnya ada metode Deep Limit Search atau DLS. DLS ini mengatasi masalah kekurangan ruang atau kekurangan memori pada DFS dengan menentukan batas kedalaman atau deep limit. Jadi, node pada kedalaman 1 diperlakukan seolah-olah mereka tidak memiliki suksesor. Lalu untuk metode yang selanjutnya ada Interactive Deepening Deep First Search atau IDS. IDS ini akan menggabungkan strategi dari Deep First Tree Search dengan pencarian pada berbagai kedalaman. Jadi IDS ini mencari solusi dengan menambahkan batasan kedalaman dari 0, kemudian 1, 2, dan seterusnya hingga menemukan solusi.
Lalu untuk yang terakhir ada metode bidirectional search atau BS. Jadi algoritma ini akan mencari solusi secara bersamaan dari goal ke initial state dan dari initial state ke goal. Jadi pencarian akan berhenti ketika dua langkah pencarian tersebut bertemu di tengah-tengah. Jadi penting sekali untuk memahami bahwa pencarian buta ini hanya menggunakan informasi yang ada saat itu tanpa mempertimbangkan heuristik atau pengetahuan lebih lanjut tentang tujuan. Jadi algoritma-algoritma ini yang akan membantu untuk mengeksplorasi ruang pencarian tanpa memandang arah atau informasi spesifik tentang goal. Lalu di sini kita akan membahas untuk kekurangan dan kelebihan dari blind search. Jadi di sini ada kekurangannya yaitu tidak efisien. Jadi blind search ini sering kali tidak efisien karena menjelajahi ruang pencarian tanpa mempertimbangkan informasi tambahan tentang keadaan atau tujuan. Hal ini dapat menyebabkan waktu eksekusi yang lama, terutama pada masalah dengan ruang pencarian yang besar. Lalu untuk kekurangan yang kedua, yaitu tidak menjamin solusi optimal. Beberapa metode blind search, seperti pencarian kedalaman, tidak menjamin penemuan solusi optimal. Mereka dapat terjebak dalam cabang yang panjang dan tidak menghasilkan solusi yang optimal. Untuk kekurangan selanjutnya, yaitu mudah terjebak dalam loop. Jadi tanpa informasi tambahan tentang keadaan yang dieksplorasi, metode blind search ini rentan terhadap kemungkinan terjebak dalam loop, terutama jika ada siklus dalam ruang pencarian. Lalu untuk kekurangan yang terakhir yaitu memerlukan banyak memori. Beberapa metode blind search tadi, terutama pencarian lebar, itu memerlukan penyimpanan besar untuk menyimpan semua simpul yang dieksplorasi. Ini dapat menjadi masalah pada masalah dengan ruang pencarian yang besar. Lalu ada kelebihan dari blind search ini. Yang pertama yaitu sederhana. Jadi metode pencarian tanpa informasi tambahan relatif mudah dipahami dan diimplementasikan. Mereka tidak memerlukan pengetahuan tambahan tentang keadaan atau tujuan. Lalu ada lagi memastikan solusi. Jadi dalam beberapa kasus, seperti pada pencarian lebar, metode blind search dapat menjamin penemuan solusi optimal jika solusi tersebut ada dan semua langkah memiliki biaya yang sama. Lalu untuk kelebihan yang selanjutnya yaitu dapat digunakan pada masalah yang kompleks. Jadi blind search ini seringkali dapat digunakan pada masalah yang memiliki ruang pencarian yang besar atau kompleks. Jadi tanpa memerlukan pengetahuan tambahan tentang struktur ruang pencarian. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu metode dari heuristic search. Jadi untuk metode heuristic search ini yang pertama ada generate and test. Jadi metode tersebut itu akan menghasilkan semua kemungkinan solusi dan mengujinya satu persatu untuk satu persatu untuk menemukan solusi terbaik. Jadi cocok untuk masalah dengan ruang pencarian terbatas. Keuntungan dari metode ini adalah menjamin menemukan solusi jika ada. Lalu kekurangannya adalah memerlukan waktu dan sumber daya yang besar. Lalu untuk metode kedua yaitu hill climbing. Algoritma optimisasi yang memulai dari solusi acak dan mencoba memperbaikinya dengan membuat perubahan kecil. Jadi, metode ini bergerak ke arah yang meningkatkan nilai fungsi tujuan atau hill hingga tidak ada perubahan yang lebih baik lagi. Tapi dari metode hill climbing ini, dia memiliki kekurangan, yaitu akan terjebak pada maksimum lokal dan tidak menjamin solusi global. Lalu untuk metode yang selanjutnya adalah best first search. Menggunakan fungsi evaluasi heuristik
untuk memilih simpul yang paling menjanjikan menggunakan antrian prioritas atau priority queue untuk melacak simpul dengan nilai evaluasi terendah. Jadi, metode ini akan cocok untuk masalah dengan informasi heuristik. Keuntungannya yaitu efisien dan menemukan solusi dengan biaya minimum. Lalu ada juga kekurangannya, yaitu tidak menjamin solusi optimal. Lalu untuk selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan dari heuristic search. Jadi untuk yang pertama itu kekurangannya adalah keterbatasan informasi. Jadi, heuristik ini hanya memanfaatkan informasi yang ada pada saat itu, tanpa mempertimbangkan pengetahuan lebih lanjut tentang lingkungan atau tujuan tersebut. Lalu, untuk kekurangan kedua, yaitu kemungkinan kesalahan. Jadi dalam heuristic search ini, evaluasi heuristik dapat menghasilkan kesalahan jika heuristik yang digunakan tidak relevan atau jika evaluator tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang desain interaksi. Kekurangannya selanjutnya adalah tidak optimal. Meskipun heuristik membantu mengidentifikasi masalah, metode ini juga tidak selalu menghasilkan solusi yang optimal. Lalu, heuristic search ini juga memiliki kelebihan. Yang pertama yaitu fokus pada masalah tertentu. Heuristik membantu evaluator memusatkan perhatian pada masalah tertentu dalam antar muka pengguna. Lalu, untuk kelebihan yang kedua yaitu tidak melibatkan pengguna. Jadi, evaluasi heuristik tidak memerlukan partisipasi pengguna, sehingga tidak ada masalah etis atau praktis yang terkait dengan metode pemeriksaan yang melibatkan pengguna. Untuk kelebihan selanjutnya yaitu kecepatan dan efisiensi. Jadi, metode ini dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.